Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Pada video kali ini, saya akan memaparkan koneksi antar materi modul 1.1 dan 1.2 tentang filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantoro, serta nilai dan peran guru penggerak. Refleksi ini akan saya sampaikan menggunakan model 4P yang akan menjabarkan peristiwa, perasaan, pembelajaran dan penerapan untuk ke depan. Momen yang paling penting, atau menantang, atau mencerahkan bagi saya, dalam proses pembelajaran modul 1.1 adalah, ketika saya memahami maksud filosofi Ki Hajar Dewantoro, bahwa, murid terlahir dengan kodratnya masing-masing, sehingga, guru hanya menuntun tumbuhnya kekuatan kodrat tersebut. Jika murid diibaratkan sebagai benih yang ditanam petani, maka, petani hanya bisa merawat, dan memberi perlakuan pada benih tersebut, agar dapat tumbuh dengan baik. Namun, petani tersebut tidak dapat merubah benih padi, tumbuh menjadi tanaman jagung. Begitu pula dengan guru tidak dapat merubah kodrat seorang murid, melainkan dapat menuntun tumbuh kembangnya seorang murid. Sedangkan momen yang paling penting, atau menantang, atau mencerahkan bagi saya, dalam proses pembelajaran modul 1.2 adalah, saat saya mengetahui bahwa, seorang guru penggerak tidak hanya bertugas untuk mendidik murid saja, namun, juga diharapkan dapat melaksanakan dan mengimplementasikan, peran guru penggerak. Peran tersebut antara lain, sebagai pemimpin pembelajaran, sebagai coach bagi guru lain, sebagai pendorong kolaborasi, mewujudkan kepemimpinan murid dan juga penggerak komunitas praktisi. Nah, saya harus banyak belajar dan melakukan aksi nyata, untuk mengimplementasikan peran-peran tersebut, agar dapat menguatkan nilai-nilai guru penggerak di dalam diri saya. Adapun kaitan antara modul 1.1 dan 1.2 yang saya pahami adalah, kita harus memahami tentang prinsip dasar pendidikan yang menuntun, berdasarkan pemikiran Ki Hajar Dewantoro, agar dapat mengimplementasikan peran guru penggerak secara optimal. Serta, untuk mewujudkan tujuan pendidikan sebagai tempat persemaian benih-benih kebudayaan dalam masyarakat, maka, guru penggerak harus memiliki nilai yang berpihak pada murid, reflektif, mandiri, kolaboratif, dan inovatif. Di saat momen yang paling penting, atau menantang itu terjadi, saya merasa seperti tanaman yang sedang diguyur hujan, di mana saya mendapatkan pencerahan tentang bagaimana menuntun murid tanpa merasa takut gagal dalam mendidik. Sebab murid memiliki kodratnya masing-masing. Saya juga tidak lagi menganggap keberhasilan dalam mendidik diukur dari ketuntasan belajar murid pada aspek kognitif saja, melainkan melihatnya dari berbagai aspek. Sebelum momen tersebut terjadi, saya berpikir bahwa seorang guru dikatakan gagal dalam mendidik ketika ada muridnya yang mendapat nilai rendah pada mata pelajaran yang diampu. Selain itu saya juga menganggap bahwa setiap murid adalah sama, sehingga saya memberi perlakuan yang sama pula pada semua murid, tanpa memikirkan kebutuhan belajarnya, maupun minat dan bakatnya. Namun, sekarang saya berpikir bahwa, murid terlahir dengan kekuatan kodratnya masing-masing. Mereka mempunyai keahlian di bidangnya masing-masing, ibaratnya, seekor ikan tidak harus mampu untuk terbang. Maka mendidik itu, tidak hanya mentransfer ilmu semata, melainkan, menuntun murid agar memiliki budi pekerti yang luhur. Murid memiliki karakteristik yang beragam. Kebutuhan belajar mereka juga berbeda-beda. Maka, guru harus memberikan pengajaran yang sesuai dengan kebutuhan murid, serta memperhatikan kodrat alam dan kodrat zamannya. Kemudian untuk penerapan ke depannya, rencana apa dalam pengembangan diri yang sederhana, konkret dan rutin, yang dapat saya lakukan sendiri dari sekarang, untuk membantu menguatkan nilai-nilai, dan peran saya sebagai guru penggerak antara lain, saya akan melakukan inovasi pembelajaran, yang melibatkan murid untuk berperan aktif, sebagai subjek pembelajaran, serta rutin melakukan refleksi pembelajaran. Selain itu, saya juga akan melakukan pengimbasan kepada guru lain, terkait inovasi pembelajaran, tentang pemanfaatan teknologi dalam implementasi kurikulum merdeka. Demikianlah pemaparan koneksi antar materi yang dapat saya sampaikan, pada modul 1.1 dan 1.2. Saya Muhammad Hanif mengucapkan terima kasih, salam dan bahagia.